sosok Datuk Maringgih itu sudah terbayang bahwa dia Him Damsik. Tapi tidak semua orang suka dengan gambaran yang diarahkan oleh si sutradara. Sama bentuk Him Damsik dengan Walid sekarang ya Ustaz. Saya mau menggiring ke situ. Tapi itu tak keluar dari mulut saya kan. Saya giring dengan Him Damsik, nanti saya tahu ini golnya nanti pasti ke Walid. Jadi yang paling menenangkan di antara semua amalan-amalan, zikir-zikir, doa-doa itu sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa doa yang selalu Ustadz baca dalam kesendirian yang paling menenangkan? Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya merasa saya tidak layak untuk minta kepada Allah. Saya serahkan diri saya kepada orang yang paling dicintai Allah, Nabi Muhammad. Lalu dengan menyebut nama orang yang dicintai Allah, berselawat kepadanya, Allah berjanji akan diberi balasan-balasan. Mudah-mudahan dengan itu Allah bukakanlah semua 10 kebaikan, 10 derajat, 10 dosa diampuni. Jadi yang paling menenangkan di antara semua amalan-amalan, zikir-zikir, doa-doa itu sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Setelah itu tak ada lanjutan fokus pada itu aja, pada salawat aja. Orang kalau pertama jatuh cinta, dia akan puitis. Kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap, menulis. Tapi pada puncaknya dia akan berakhir dengan diam. Entah diam dapat, entah diam tak dapat, Allahu a'lam. Pada akhirnya kita akan diam, menerima keputusan orang yang dicintai, keputusan Allah. Kalau kita masih memaksa, kau mesti membalas cintaku, belum cinta. Berjuanglah lagi. Berjuang lagi. Pada puncaknya berakhir pada kepasrahan. Pasrah itu bahasa Arabnya Islam. Islam adalah pasrah setelah hasil usaha. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Ibrahim adalah orang yang pasrah, memasrahkan dirinya kepada Allah. Datang Balqis, aslamtu ma'a Sulaiman. Aku juga memasrahkan diriku. Wala tamutunna illa, jangan kamu mati illa wa antum muslimun, sebelum kamu memasrahkan dirimu pada Tuhan. Puncak daripada Al-Quran adalah cinta. Zabur, Taurat, Injil, Quran dipres jadi Quran. Quran itu sendiri dipres jadi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dipres jadi Bismillah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, cinta, kasih sayang. Puncak dari cinta dan kasih sayang adalah kepasrahan kepada yang dicintai untuk menerima apapun yang dia lakukan. Kalau masih melawan, belum cinta. Mana contoh ketika kita cinta sama anak kita gendong dia, kencing dia, dia, kita tak melawan. Kalau tak cinta udah kita campakkan dia. Saya pas Ustadz mencontohkan pada anak ini kemarin, Ustadz Hendrik kirim soal sahabat bertanya tentang kekusukan sholat itu. Contohnya pada anak juga. Tapi Allah melihat seperti ibu yang anaknya melatih berulang lagi. Banyak filosofi tentang anak untuk kita contohkan pada ini Ustaz ya. Yang pertanyaan sahabat tentang bagaimana sholat khusyuk. Dia tidak khusyuk gitu. Satu kan ada menjawab memperumpamaan dengan anak kecil itu yang berlari dekat ibunya, jatuh-jatuh ibunya tetap menunggu. Perumpamaan itu istilahnya masal. Al-Quran banyak sekali bercerita tentang perumpamaan. Iman tak nampak. Diumpamakan kasyajaratin thayyibatin, seperti pokok kayu yang kokoh kuat.
asluha thabitun, akarnya menghunjam ke tanah, wa far'uha fis sama, pucuknya ke langit. Jadi sesuatu yang tak nampak itu selalu diumpamakan dengan sesuatu yang nampak. Iman, pokok kayu. Sedekah, pahalanya seberapa banyak? Kama thali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari satu cabang tumbuh 100. Sehingga kita punya gambaran. Begitu juga dengan cinta. Cinta ini tak nampak. Cinta macam mana? Selalu diumpamakan cinta ke anak, cinta anak ke orang tua, cinta ke ibu. Baru nanti orang menarik kesimpulan. Kalau seorang ibu tak sampai hati kepada anaknya, kesimpulannya, apalagi Allah kepada makhluk. Kalau Qais saja merasa terobati melihat debu yang menempel di sendal Laila karena cintanya, apalagi kalau cinta kita kepada pencipta Laila. Jadi kesimpulan itu biarlah orang lain yang menarik. Kita hanya mengarahkan menuju kesimpulan itu. Mengurai. Kenapa membaca novel menjadi menarik? Karena kalau kita nonton film, sosok Datuk Maringgih itu sudah terbayang bahwa dia Him Damsik. Tapi tidak semua orang suka dengan gambaran yang diarahkan oleh si produser, sutradara. Orang mau, dia punya bayangan sendiri bahwa Him Damsik itu tidak seperti itu. Dia mau Him Damsik itu yang kekar, yang kumisnya melintang, bukan yang kurus ceking. Maka sebagian orang suka novel. Orang bebas berekspresi. Maka tidak semua digambarkan, tidak semua divisualisasikan. Setiap orang punya gambaran, kreasi sendiri. Dan sama pula bentuk Him Damsik dengan Walid sekarang ya Ustaz. Saya mau menggiring ke situ, tapi itu tak keluar dari mulut saya kan. Saya giring dengan Him Damsik, nanti saya tahu ini goalnya nanti pasti ke Walid. Fisik tubuhnya apa? Bedanya, Him Damsik dulu kita mesti ngikut jadwal dia. Siti Nurbaya, kita mesti ngikut jadwal dia kapan, nunggu pekan ini, nunggu pekan depan. Sekarang tidak. Bangun tidur langsung bisa ketemu Walid. Hai guys, official.